Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini kita ketemu lagi di kelas manajemen kualitas. Saat ini kita sudah sampai di modul kelima. Kita nanti akan diskusi tentang kepemimpinan kualitas. Oke. Selanjutnya, dalam modul 5 ini kita akan membahas em, tiga subbahasan. Satu, kepemimpinan dalam manajemen kualitas. Yang kedua, kepemimpinan transaksional dan transformasional. Yang ketiga, total quality leadership. Nah, seperti yang kita dulu itu kan sudah pelajari dari pertemuan pertama, kita selalu ada istilah yang namanya perlunya adanya pemimpin dan pemimpin. Nah, di sini kita juga akan mengkaji bagaimanakah sebuah kepemimpinan yang berkualitas. Oke, selanjutnya masuk ke dalam sub pokok bahasan 1, yaitu kepemimpinan dalam manajemen kualitas. Di sini kita masuk untuk memahami dulu apa itu pengertian kepemimpinan. Waalaikumsalam, Mbak Satun. Nah, di sini kepemimpinan itu merupakan suatu rangkaian kegiatan penataan yang diwujudkan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar orang lain itu bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Nah, di sini fungsi pemimpin itu ada 4. Dia bisa sebagai visioner, struktural, penegak kepatuhan, dan pemberi penghargaan. Kita akan lihat dulu untuk fungsi-fungsi pemimpin ini. Oke. Visioner itu, apa itu visioner? Visioner itu adalah pemimpin itu berfungsi sebagai seseorang yang bisa mengembangkan orang lain, yang meliputi bisa memanfaatkan perubahan lingkungan mencapai sasaran atau tujuan organisasi, dan memusatkan perhatian pada manusia di dalam ataupun di luar organisasi, yang berfungsi sebagai pemimpin visi dan misinya sebuah perusahaan. Waalaikumsalam, Mbak Sulastri. Oke, saya catat dulu ini tambahan-tambahan absennya. Alhamdulillah. Ini pada mati lampu. Taipei mati lampu ya katanya ya. Ini tapi alhamdulillah di tempat saya nggak mati lampu. Tadi Mbak. Yu itu siapa ya, Yu? Kalau misalnya masuk ke sini sebagai guest, misalnya mahasiswa tolong pakai nama yang terdaftar ya, nanti biar saya bisa absen. Apakah Mbak Yusni? Oke, Mbak Yusni. Yu ini Mbak Yusni ya? Waalaikumsalam. Oke. Mbak Mbak Jasmine, ini waktunya masak ya kalau jam segini. Enakan masak di dalam, Mbak. Tadi saya tuh lewat dari kampus saya ke asrama. Saya mendapati anginnya sangat kencang sekali. Jadi jangan ada yang kemana-mana ya, di rumah saja. Oke.
Oke, kita lanjutkan. Lalu kalau untuk fungsi pemimpin yang kedua, yaitu berfungsi sebagai fungsi struktural, di sini dia itu berfungsi untuk menjembatani kesenjangan antara struktur yang telah ditetapkan dengan karakteristik pekerjaan yang dihadapi. Ya, jadi dia harus bisa menyampaikan kalau yang dibutuhkan perusahaan itu seperti apa, dalam wujud nanti karakter pekerjaan yang harus dihadapi itu seperti apa. Harus bisa menyampaikan hal itu pada pekerja. Lalu yang ketiga, berfungsi sebagai penegak kepatuhan. Fungsi untuk penegak kepatuhan ini yaitu untuk meyakinkan anggota organisasi dalam menjalankan tugasnya sebaik mungkin dengan cara mengadakan supervisi atau mensupervisory para pekerja-pekerjanya dengan ketat dan melaksanakan kepemimpinan yang sportif dan partisipatif. Lalu untuk fungsi pemimpin yang keempat yaitu pemberi penghargaan. Di sini fungsi pemberi penghargaan itu diwujudkan dengan memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi dan mendorong semua karyawan untuk berprestasi di dalam dan di luar organisasi. Jadi untuk fungsi penghargaan ini ada fungsinya juga untuk meningkatkan kinerja para karyawan. Karena salah satu cara kita bisa menghargai salah satu cara kita bisa meningkatkan kinerja karyawan dengan kita menghargai hasil kerjanya. Misalnya kayak diberi reward kayak gitu ya, penghargaan. Oke. Lalu di sini ada beberapa hal yang harus dikerjakan sebagai seorang pemimpin. Yaitu yang pertama, beberapa hal yang harus dikerjakan oleh pemimpin ini kita dapatkan dari Benis dan Nanus di tahun 1985 yang menguraikan di situ ada tiga pelajaran kepemimpinan tentang apa yang harus dikerjakan oleh seorang pemimpin. Yang pertama, seorang pemimpin itu harus menanggulangi penghalang terhadap perubahan dengan cara pencapaian secara total, adanya kemauan dan juga komitmen secara sukarela terhadap nilai dan tujuan bersama. Jadi, seorang pemimpin itu harus mensupport atau mendukung adanya perubahan yang menuju ke arah perbaikan. Jadi dia harus bisa bagaimana caranya dia menghalangi apapun yang bisa menghambat perubahan menuju ke hal baik itu bagi para pekerjanya. Nah, oke, yang kedua yang harus dikerjakan oleh seorang pemimpin itu adalah menjadi perantara kebutuhan dan keinginan sejumlah kelompok dari dalam dan dari luar organisasi. Di sini pemimpin itu harus mampu menemukan jalan untuk memenuhi kedua belah pihak. Jadi win-win solution gitu. Kelompok di dalam dan di luar organisasi itu bisa dilihat kalau misalnya dalam perusahaan, kelompok di dalam organisasi itu adalah pekerja. Dalam perusahaan itu kalau di luar organisasi itu pastinya adalah konsumen. Dan yang kita lakukan kan tidak hanya mengutamakan bagaimana cara kita bisa memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi kita juga harus melihat bagaimana kesejahteraan para pekerja kita. Maka di sini kita butuh yang namanya win-win solution antara kebutuhan baik pekerja dan juga konsumennya, agar istilahnya sama-sama enak gitu ya. Lalu untuk yang ketiga yang harus dikerjakan oleh seorang pemimpin itu adalah menyusun kerangka kerja secara etikal di mana semua karyawan dan perusahaan itu beroperasi secara menyeluruh dan bersama-sama. Dalam hal ini keinginan tersebut yaitu kerangka kerja yang bisa beroperasi secara menyeluruh itu hanya bisa dapat dicapai dengan memberikan contoh perilaku yang etis dan lalu memilih orang-orang yang pantas sebagai anggota tim, mengkomunikasikan tujuan organisasi, memperkuat dan mempertahankan perilaku yang tepat di dalam dan di luar organisasi, dan mengungkapkan pemikirannya secara etikal di dalam dan di luar organisasi.
Nah, jadi istilahnya kayak kita tuh punya tujuan dalam sebuah organisasi. Kita kan punya yang namanya kerangka kerja. Maka dari itu biasanya ada yang namanya rapat raker, eh, rapat kerja itu adalah untuk menyusun kerangka kerja. Kita harus ngapain sih? Kita harus mencapai apa sih? Seperti itu. Nah, oke, itu adalah beberapa hal yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin. Oke. Nah, di sini kepemim dalam tadi kita sudah mempelajari apa itu pengertian kepemimpinan. Nah, lalu saat kita mau masuk ke dalam hubungannya antara pemimpin dengan manajemen, kita akan membahas tentang apa itu kepemimpinan dalam sebuah manajemen. Menurut Banis dan Nanus di tahun 1985, pemimpin itu adalah orang yang mengerjakan sesuatu yang baik atau do the right thing atau mengerjakan sesuatu yang tepat. Sedangkan kalau manajer itu adalah orang yang mengerjakan sesuatu dengan baik, do the things right. Jadi yang pasti seperti kita tahu pimpinan kan di atasnya manajer. Yang memutuskan akan melakukan apa itu adalah pemimpin. Terus nanti yang harus mengerjakannya itu manajer, dan manajer itu harus bisa mengerjakan apa yang tadi disampaikan itu dengan baik gitu. Jadi kalau misalnya pemimpin itu do the right things, kalau manajer itu do the things right. Oke. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan fungsional manajer dengan manajer dengan pemimpin. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari beberapa perbedaan-perbedaan antara manajer dengan pemimpin. Nah, di sini secara fungsionalnya antara pemimpin dan manajer itu berbeda. Di mana manajer itu untuk perencanaannya dia itu menangani perencanaan yang bersifat rutin dan terbatas pada bidang tugasnya. Sementara kalau pemimpin, perencanaan yang harus dipikirkan oleh pemimpin itu adalah perencanaan yang berwawasan luas dan menjangkau jauh ke masa depan. Karena itulah dia punya fungsi visioner. Lalu, yang kedua, manajer itu mengatur penempatan staf untuk mengisi lowongan dalam struktur organisasi. Sedangkan pemimpin itu menemukan dan mengembangkan talenta profesional dalam rangka membangun institusi. Kalau manajer itu menugaskan apa yang harus dikerjakan bawahan, kalau pemimpin itu menjelaskan apa yang harus dicapai. Dan kalau manajer itu secara fungsional mengendalikan pekerjaan agar mereka mengerjakan apa yang ditugaskan sesuai dengan peraturan yang berlaku, do the things right. Kalau pemimpin itu memberikan kebebasan kepada pengikut untuk mencapai cara yang terbaik untuk mencapai untuk mencari cara terbaik untuk mencapai tujuan secara bertanggung jawab. Itu adalah perbedaan antara pemimpin dengan manajer secara fungsional. Oh iya, um,
Kalau bukan Mbak Yusni, iya tadi Mbak Yusni juga udah izin. Mohon maaf, yang atas nama Yu itu nama aslinya siapa ya? Bisa disampaikan? Ini soalnya kan saya absen juga. Siapa ya namanya? Bisa minta tolong disampaikan? Oh, Mbak Ari. Iya, Mbak. Ya Allah, Mbak Ari. Iya, tadi saya ingat Mbak Yusni soalnya izin katanya mati lampu. Oke, kita lanjutkan ya. Terima kasih Mbak Ari. Iya, airnya ini pada masuk jendela. Sama semangat, Mbak. Ini nanti bisa didengerin lagi kalau misalnya memang lagi agak sibuk. Secara ini juga sedang typhoon melanda. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, antara manajer dengan pemimpin itu juga ada perbedaan perilaku manajerial. Jika manajer, dia itu akan bekerja di dalam batas-batas ruang lingkup tanggung jawab dan memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan pemimpin itu lebih tertarik untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang lebih besar dan merealisasikan tanggung jawab sosial. Sedangkan manajer itu lebih tertarik untuk mengerjakan tugas dengan baik, seperti tadi, do the things right, yang sesuai dengan cara-cara yang sudah ditetapkan. Sedangkan pemimpin itu secara manajerialnya itu memutuskan, sorry, itu bertugas untuk memusatkan perhatian pada pelaksanaan tugas yang benar, memilih apa yang perlu dikerjakan. Memilih apa yang perlu dikerjakan ini sebagai kayak fungsinya tadi, do the things, do the right things, memilih apa yang perlu dikerjakan, yaitu dia harus bisa memilih mana yang harus dikerjakan dan itu tuh harus benar seperti itu dan mengapa hal itu perlu dikerjakan. Oke, lalu yang selanjutnya, dalam minat itu pun juga ada perbedaan antara minat manajer dengan minat pemimpin. uh, untuk manajer itu perhatiannya lebih banyak ke dalam dan dia itu lebih tertarik pada hal-hal teknikal daripada kegiatan bisnis. Kalau untuk pemimpin itu berminat pada penggalangan dukungan dari para konstituen dan mendapatkan sumber daya. Jadi bagaimana dia itu tuh bisa uh, menarik bagian apa namanya, pihak-pihak eksternal ya gitu untuk tertarik pada perusahaan yang sedang dia pimpin. Dan pemimpin itu lebih tertarik pada aspek-aspek sosio-politikal dan psikologikal dari kegiatan bisnis. Jadi kalau manajerial tuh lebih lebih ke kegiatan bisnisnya, kalau pemimpin lebih ke lobby-lobbyannya, kegiatan
gimana sih ngelobi sana dan sini gitu, lebih ke psikologis dan juga sosialnya. Oh iya Mbak Samsiatun, tidak apa-apa. Kini saya catatnya. Oke. Taichung apakah juga typhoon, Mbak? Kalau di sini kita sedang typhoon. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau untuk minat manajer, kalau untuk minat di manajer yang lain adalah manajer itu lebih berminat menjual produk dan jasa yang konkret. Sedangkan pemimpin lebih berminat untuk menjual gagasan atau ide, pemikiran, perasaan, dan emosi yang dikaitkan dengan tindakan yang konkret. Lalu manajer itu lebih berminat untuk memecahkan persoalan yang jangka pendek dengan tindakan yang berencana dan juga menghindari konflik. Tapi kalau dalam pemimpin itu melihat konflik itu adalah hal yang wajar. Dan dia berminat untuk membangun konsensus tentang visi di masa depan dan tindakan konkret untuk mewujudkannya. Oke, oke. Lalu perbedaan apa lagi antara manajer dan pemimpin yang bisa kita bahas di sini? Selanjutnya itu masih ada perbedaan dalam membangun pengaruh. Oke. Di sini uh, dalam membangun pengaruh, manajer itu memiliki bawahan. Manajer itu bisa mempengaruhi bawahannya. Kalau pemimpin itu bisa mempengaruhi pengikutnya. Sedangkan manajer itu besarnya kekuasaan ditentukan oleh posisinya dalam perusahaan. Sedangkan pemimpin besarnya kekuasaan itu terbentuk dari visi pemimpin dan kemampuannya untuk mengkomunikasikan visi itu kepada pengikutnya. Makanya kalau misalnya ada pemilihan presiden itu kan ada pidato-pidato kan, itu bagaimana dia mau mengkomunikasikan visinya visinya dia itu apa kepada semua orang agar dia terpilih, misalnya seperti itu. Begitulah um, cara pemimpin membangun pengaruh terhadap pengikutnya. Lalu dari manajer dalam membangun pengaruh itu mencari stabilitas, kepastian, dan kemampuan untuk mengontrol. Sedangkan dari pemimpin itu mencari fleksibilitas dan perubahan. Lalu yang lain untuk manajer itu akan lebih menghindari perubahan dan mengelola perubahan atau mengendalikan perubahan. Tapi kalau pemimpin, perubahan itu adalah hal yang biasa dan perlu dimanfaatkan. Karena adanya perubahan itu adalah salah satu bentuk kesempatan kalau sebagai seorang pemimpin. Tapi kalau manajer, karena manajer itu lebih lebih ke lebih ke area yang stabil dan terkontrol, maka manajer itu lebih baik menghindari adanya perubahan daripada dia harus merubah sesuatu yang sudah stabil ini karena adanya perubahan itu. Nah, lalu untuk menghadapi sebuah kegagalan, manajer itu untuk sebuah kegagalan dia itu berusaha untuk menghindari dan mencegah sekuat tenaga. Sedangkan kalau pemimpin menghadapi kegagalan sebagai suatu konsekuensi logis dari usaha yang menjajaki wilayah asing dan menjadi pelajaran yang penting bagi seorang pemimpin saat dia menghadapi kegagalan. Jadi istilahnya uh, kegagalan kan berarti pengalaman yang tidak baik ya, dimana kita tahu bahwa pengalaman itu sama sebagai sebuah pelajaran yang penting untuk kita untuk bisa lebih baik di kemudian hari. Nah, di sini kalau sebagai seorang pemimpin, dia itu
menerima sebuah kegagalan sebagai sebuah alat untuk bisa memperbaiki diri sendiri untuk kedepannya agar lebih baik gitu. Itu cara pemimpin dan manajer dalam membangun sebuah pengaruh. Oke, lalu selanjutnya perbedaan apa lagi? Apakah sudah selesai ataukah masih ada lagi? Oh, ternyata masih ada lagi. Yang kelima ini antara manajer dengan pemimpin, mereka itu memiliki perbedaan pola pikir. Nah, kalau manajer itu akan lebih analitik dan konvergen atau memusat. Kalau pemimpin itu lebih intuitif dan divergen, menyebar. Karena dia harus bisa mempengaruhi banyak orang. Kalau manajer harus bisa membuat sistemnya itu tuh stabil. Lalu manajer itu lebih mengambil keputusan dan memecahkan persoalan bagi pekerja mereka. Sedangkan pemimpin itu lebih memberi pengarahan dan kebebasan kepada pengikut untuk mengambil keputusan dan memecahkan persoalannya mereka masing-masing secara bertanggung jawab. Dalam hal ini, manajer itu menekankan hal-hal yang rasional dan konkret, sedangkan pemimpin itu menekankan hal-hal yang kurang konkret seperti visi, wawasan, tata nilai, dan motivasi. Sesuatu yang nggak kelihatan. Oke ya, tapi itu berpengaruh gitu. Visi, wawasan, dan kawan-kawan itu kan nggak bisa dilihat, tapi itu penting gitu. Tapi kalau manajer, kalau misalnya manajer personalia, konkret kan, objeknya itu orang. Misalnya manajer produksi, konkret kan, objeknya itu adalah produk gitu. Dan bagaimana dia istilahnya memperlakukan atau apa ya, mengatur produknya itu, ya sangat jelas gitu. Harus sesuai dengan aturan-aturannya gitu. Oh iya, tidak apa-apa Mbak Indri. Silah, Silakan masuk kelas, saya catatnya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam pola pikirnya, kalau manajer itu berpikir dan bertindak untuk jangka pendek, sedangkan pemimpin itu berpikir dan bertindak untuk jangka panjang. Kalau manajer itu menerima dan mematuhi secara ketat struktur organisasi, kebijakan, prosedur, dan metodologi yang berlaku. Dan kalau pemimpin itu berpikir dan bertindak, kalau pemimpin itu selalu mencari cara-cara yang lebih baik. Oke. Nah, di sini di samping itu semua, manajer itu lebih sering cenderung untuk mengadopsi secara impersonal dan bersikap pasif untuk mencapai sasaran. Sementara pemimpin itu mencapai tujuannya secara personal dan aktif. Sedangkan untuk bidang pekerjaan, manajer itu menggambarkannya sebagai proses yang memungkinkan keterlibatan berbagai kombinasi ide dari orang yang berinteraksi untuk menyusun strategi dan membuat keputusan, sementara pemimpin itu bekerja pada porsi dengan resiko tinggi dan tentu saja mereka secara emosional mengatur resiko, khususnya bila kesempatan dan hasil yang dicapai itu tinggi. Sementara itu, dalam bidang karyawan, manajer itu memilih bekerja dengan orang-orang melalui peran yang ia mainkan dalam setiap kegiatan atau dalam proses pembuatan keputusan, dan mereka menghindari pelaksanaan kegiatan secara sendiri karena akan membuat khawatir. Sedangkan pemimpin itu lebih berkaitan dengan ide, hubungan dengan cara yang intuitif dan empatik. Oke.
Nah, dari sini kita lihat ada banyak hal yang bisa kita lihat yang membedakan antara manajer dengan pemimpin. Pemimpin itu lebih luas, manajer itu lebih apa ya? Lebih terfokus atau lebih spesifik gitu ya. Selanjutnya, uh, untuk paradigmanya sendiri, ada paradigma lama dan paradigma baru dalam sebuah kepemimpinan. Nah, paradigma lama itu ada pada era industri, stabilitas, pengendalian persaingan, beberapa hal, lalu keseragaman. Sedangkan paradigma baru itu era informasi, perubahan, pemberdayaan, kolaborasi, orang dan antar hubungannya, lalu perbedaan. Itu seperti apa? Dari tabel 5.1 itu tampak bahwa kepemimpinan itu harus dilaksanakan sesuai dengan paradigma yang berlaku, di mana dalam paradigma lama kepemimpinan itu berjalan di era industri dengan menekankan stabilitas tanpa adanya perubahan. Hubungan dengan pengikut dilakukan dengan melakukan pengendalian dan menekankan persaingan untuk maju. Hal ini menyebabkan seringnya terjadi konflik, sehingga menghancurkan organisasi atau perusahaan tersebut. Paradigma lama hanya memperhatikan beberapa hal dan menuntut keseragaman, bukan perbedaan. Sementara di paradigma baru itu dijalankan dalam kepemimpinan pada era informasi yang menghendaki perubahan dan pemberdayaan pengikut. Paradigma baru ini juga menghendaki adanya kolaborasi dan kerjasama dengan semua pihak. Pimpinan yang menganut paradigma baru menganggap semua pengikut itu sebagai rekan atau sahabat, serta mengajak mereka untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Di sini pemimpin yang menganut paradigma baru ini akan mengikuti perbedaan sebagai hal yang wajar dan dapat mendukung keberhasilan organisasi atau perusahaan. Nah, disitulah kita bisa lihat sebuah perbedaan dari paradigma lama dan paradigma baru. Seperti beberapa paradigma tentang pengertian kualitas yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke. Nah, di sini kita sudah sampai di kepemimpinan dalam manajemen kualitas. Nah, dalam kepemimpinan di dalam manajemen kualitas itu ada 10 elemen proses kepemimpinan kualitas. Apa saja 10 elemen proses itu? Yang pertama adalah mendemonstrasikan kepemimpinan. Mendemonstrasikan kepemimpinan ini meliputi tindakan untuk mengambil inisiatif, memberikan contoh yang baik, memimpin para bawahan atau pengikut, dan memberikan inspirasi bagi rekan-rekannya, dan menunjukkan komitmennya terhadap kualitas. Lalu elemen yang kedua itu adalah membangun kesadaran. Membangun kesadaran ini meliputi pendidikan secara mandiri dan proses kepemimpinan kualitas, mendiskusikan kepemimpinan kualitas dengan rekan atau komunikasi horizontal, dan membantu para pengikut menjadi lebih sadar terhadap kualitas. Itu komunikasi vertikal. Lalu yang ketiga adalah keterbukaan lini komunikasi. Keterbukaan lini komunikasi ini meliputi komunikasi secara vertikal dan horizontal yang tadi sudah kita bahas. Vertikal dan horizontal itu seperti apa perbedaannya? Vertikal itu adalah komunikasi untuk
membuat pengikut menjadi lebih sadar terhadap kualitas, sedangkan komunikasi horizontal itu adalah komunikasi untuk mendiskusikan kepemimpinan kualitas dengan rekan-rekan masing-masing. Lalu selanjutnya, dalam lini komunikasi itu ada komunikasi secara bebas dan terbuka. Lalu kepercayaan dan saling menanggapi, mau menjadi pendengar, memberikan informasi secara terbuka pada semua orang, dan tidak bekerja berdasarkan jadwal kerja yang tersembunyi. Oke, lalu yang keempat, menciptakan dorongan untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini akan meliputi pendefinisian visi dan misi, menyusun tujuan dan sasaran yang relevan yang disusun oleh seluruh personil, dan mengemukakan pandangan jangka panjang. Lalu yang kelima adalah fokus pada pelanggan. Fokus pada pelanggan ini meliputi pendefinisian pelanggan, pengertian kebutuhan, harapan, dan persyaratan pelanggan, mengetahui kepuasan pelanggan, mau mendengarkan pelanggan, dan melibatkan pelanggan dalam perencanaan dan pembuatan keputusan. Lalu selanjutnya, pengembangan kerja tim. Pengembangan kerja tim ini meliputi pengembangan tim itu sendiri, bekerja dengan mengadakan perbaikan proses secara terus-menerus dan berkesinambungan, memberikan pengarahan bagi tim dalam mengorganisir perbaikan, mendukung dan memperkuat kinerja dan perilaku dalam tim, dan mengerti usaha dan pendekatan bukan sekedar hasil. Jadi lebih melihat ke dalam proses dibandingkan hanya melihat pada hasil. Lalu yang ketujuh, sudah banyak, sebentar saya catat dulu. Alhamdulillah, ada Mbak Luh, Mulyasih, dan Mbak Anis Kurliana. Oke, sudah semua ya, sebentar saya ceknya. Oke, sudah pas. Oke, Mbak Sulastri Sukadi sudah tercatat. Oke ya, lalu untuk elemen yang ketujuh, memberikan dukungan, pelatihan, dan pendidikan. Ini meliputi membuat perbaikan, memberikan kesempatan pada seluruh personil untuk mengadakan perbaikan, menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal, memberikan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan, dan memberikan pendidikan kepada karyawan secara konsisten. Ya, Mbak Ari juga sudah saya catat, Mbak Ari Widyawati ya. Ini sudah ada 9, totalnya yang menghadiri kelas ini ada 10, itu 1 saya, 9 teman-teman. Ya, sama-sama Mbak. Oke, lalu untuk elemen ke-8 itu membangun tanggung jawab dan kepercayaan yang meliputi mendengarkan ide setiap orang, mendukung kontribusi individu, mengetahui bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap kualitas, dan memahami bahwa seluruh personil itu merupakan harta benda organisasi yang tidak ternilai. Lalu yang ke-9, menciptakan lingkungan yang mempromosikan continuous improvement. Bagaimana ini representasi dari elemen ke-9 itu meliputi memandang masalah sebagai kesempatan, melaksanakan perbaikan, mengikuti
menguji nilai kebijakan, praktek dan prosedur, dan menghilangkan rasa ketakutan. Dan yang terakhir adalah menggunakan tim yang melaksanakan proses. Hal ini meliputi ukuran tim yang tergantung pada proses yang ada. Tim harus dibuat lintas fungsi. Lintas fungsi itu artinya dalam satu tim itu nggak cuma satu bidang saja ya, jadi bisa saling bercampur bidangnya. Maka nanti bisa saling tahu kalau misalnya yang bidang ini seperti apa, bidang itu seperti apa, seperti itu. Lalu mengarahkan ke perubahan dan perbaikan dan membawa seluruh tim untuk bekerja sama dan bukan berkonfrontasi. Nah, itu adalah 10 elemen yang ada untuk proses kepemimpinan yang berkualitas. Harus seperti itu. Jadi, yang dikerjakan untuk bisa membentuk sebuah kepemimpinan berkualitas itu harus meliputi beberapa hal-hal yang tadi tertera di dalam masing-masing elemen dari 10 elemen ini. Oke. Nah, lalu untuk subbahasan kedua adalah kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transaksional dan transformasional itu yang seperti apa? Nah, di sini kepemimpinan transaksional itu adalah kepemimpinan yang memotivasi pengikutnya melalui pemberian imbalan atas apa yang telah mereka lakukan. Itu transaksional. Nah, kalau transformasional itu adalah kepemimpinan yang memotivasi pengikutnya untuk bekerja demi mencapai sasaran organisasi. Seperti apakah yang dimaksud dengan transformasional dan ditunjukkan melalui hal yang seperti apa? Untuk kepemimpinan transformasional itu akan ditunjukkan melalui 4 perilaku, yaitu karismatik, inspiratif, konsiderasi individu, dan stimulus intelektual. Nah, karismatik itu yang seperti apa? Karismatik itu perilaku yang mampu menghasilkan dorongan yang sangat besar, yang bisa menghasilkan pengaruh, kekaguman, dan kepercayaan terhadap pemimpin. Sedangkan inspiratif dan motivatif itu merupakan perilaku yang dapat merangsang antusiasme di antara para pengikutnya terhadap tugas-tugas kelompok serta mengatakan hal-hal yang dapat membangun kepercayaan para pengikut terhadap kemampuan mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas dan mencapai sasaran kelompok. Pemimpin yang inspirasional itu adalah pemimpin yang berorientasi pada tindakan, yaitu yang inspiratif tadi. Selanjutnya, perilaku pemimpin yang transformasional itu ditunjukkan dengan konsiderasi individu. Konsiderasi individu ini merupakan perilaku yang dimunculkan dalam pemberian perhatian khusus kepada pengikut yang kelihatannya diabaikan, di mana perhatian khusus ini diberikan seperti perlakuan kepada setiap pengikut secara individu dalam bentuk penghargaan untuk setiap pekerjaan yang dilakukan dengan baik, lalu mengemukakan dan mengkritik kesalahan atau kelemahan pengikut secara konstruktif, begitu. Sedangkan untuk perilaku yang stimulus intelektual ini merupakan perilaku yang merupakan praktek-praktek kepemimpinan di mana pemimpin itu secara intelektual merangsang pengikut untuk selalu mempertanyakan kondisi yang berlaku pada saat itu, sehingga itu bisa merangsang timbulnya inovasi dan cara-cara baru dalam penyelesaian persoalan. Oke,
Di situ bisa kita lihat perbedaan antara kepemimpinan transaksional dan transformasional. Transformasional, seperti kita lihat dari bahasanya saja, transformasi itu kan menuju ke sebuah arah perubahan gitu ya, perubahan bentuk, transform. Kalau transaksional itu seperti juga kata dasarnya transaksi, maka istilahnya ya jual sama beli gitu istilahnya. Makanya di situ itu adalah sebuah motivasi yang dilakukan dengan cara memberikan imbalan atas apa yang telah mereka lakukan. Padahal kalau di dalam transformasional ada sebuah bentuk kecil transaksional, tapi tidak dalam bentuk imbalan. Di situ dalam bentuknya adalah dalam bentuk reward atau penghargaan, yang mana itu dilakukan untuk memotivasi agar bisa berubah untuk lebih baik. Gitu. Oke. Lalu di sini kita akan bahas tentang kelompok kerja dan kerja tim. Kelompok atau tim itu adalah kumpulan dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling tergantung serta bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan. Nah, di sini ada banyak alasan terbentuknya kelompok. Alasan itu bisa berupa keamanan, kedudukan, percaya diri, afiliasi, kekuatan, dan pencapaian tujuan. Alasan terbentuknya sebuah kelompok karena sebuah keamanan itu didasari dari mereka ingin mengurangi rasa takut mereka. Mereka ingin memiliki rasa yang lebih aman. Karena itulah mereka menjadi satu dan terbangun kelompok di dalamnya. Lalu untuk kelompok yang terbentuk karena alasan kedudukan, di sini ini posisi keanggotaan individu dalam suatu kelompok itu akan membuat seseorang itu merasa berarti dan memiliki kedudukan atau status di mata orang lain. Jadi istilahnya misalnya kayak ada sebuah organisasi gitu ya yang yang keren mungkin di mata orang-orang lain, maka bisa menjadi sebuah alasan orang masuk ke kelompok itu karena gengsi. Karena gengsi itu masuk ke dalam alasan kedudukan ini. Karena saat dia masuk di keanggotaan itu, otomatis istilahnya itu dia dapat image-nya, dia dapat gengsinya masuk ke situ. Karena itulah itu salah satu alasan lagi seorang individu mau masuk ke dalam sebuah kelompok. Lalu yang ketiga, dengan alasan percaya diri. Dalam percaya diri ini, kelompok dapat membuat individu itu yakin atau percaya diri dengan status yang dimiliki dalam kelompoknya. Rasa percaya diri inilah yang akan dibawa keluar oleh individu tersebut. Sedangkan yang keempat itu afiliasi. Dalam alasan afiliasi, semua kelompok itu terbentuk karena adanya hubungan atau komunikasi, dan ini akan berlangsung terus dan terus menerus. Afiliasi ini kayak kayak sudah ada di dalamnya gitu ya, belong to itu. Misalnya saya kan afiliasinya sama NTST gitu, ada di dalamnya gitu. Di sini di dalam alasan afiliasi ini, setiap orang itu akan merasa senang bila bergaul dengan anggota kelompok dan berkomunikasi dengan orang lain. Kemampuan ini pun akan dibawa oleh orang atau anggota kelompok bila ia keluar dan bergaul dengan orang lain di luar kelompok tersebut. Lalu terbentuknya kelompok dengan alasan kekuatan atau power.
kekuasaan atau power. Kekuasaan yang tidak dapat dicapai secara individu itu bisa dicapai secara berkelompok. Contohnya dengan menjadi seorang anggota kelompok, maka bila salah satu anggota kelompok tersebut menjadi penguasa atau memiliki kekuasaan, maka anggota kelompok lainnya itu akan merasa bahwa kekuasaan itu kini juga akan menjadi miliknya. Lalu yang keenam, alasan pencapaian tujuan. Itu ada pepatah mengatakan pemikiran kita kalau alasan keenam yaitu pencapaian tujuan, itu ada pepatah mengatakan pemikiran dari satu orang tidak akan lebih baik dari pemikiran dari banyak orang. Dalam satu kelompok, kemampuan dan pengetahuan yang berbeda antar anggota kelompok akan saling melengkapi sehingga menjadi kekuatan yang strategis yang dapat digunakan dalam mewujudkan tujuan yang dicita-citakan. Oke, selanjutnya. Nah, kelompok itu dibagi menjadi dua, bisa kelompok kerja atau grup dan kerja tim atau teamwork. Kelompok kerja sama kerja tim itu ada perbedaannya dari sisi sasaran, sinergi, tanggung jawab, dan juga keahlian. Di sini, kalau dalam kelompok, sasarannya itu adalah membagikan informasi, sedangkan dalam tim itu sasarannya adalah performansi kelompok. Lalu secara sinerginya, kalau kelompok itu netral, kalau tim itu positif. Sedangkan kalau tanggung jawabnya untuk kelompok itu individual, sedangkan tanggung jawab tim itu bersama-sama. Kalau keahliannya dalam kelompok itu acak dan bermacam-macam, kalau dalam tim itu saling melengkapi. Oke. Lalu selanjutnya, kita di sini ada perbedaan antara kelompok dan tim yang disampaikan oleh draft di tahun 1999, di mana kalau kelompok itu biasanya telah direncanakan dan pemimpinnya itu kuat, sedangkan tim itu peran kepemimpinan yang berorientasi dan ada pendelegasiannya. Kalau kelompok itu tanggung jawabnya individu, kalau tim tanggung jawabnya individu dan semua orang. Kalau kelompok itu tujuannya untuk kelompok dan organisasi harus sama, sedangkan kalau tim itu relatif terhadap pandangan tim. Kalau kelompok itu sasaran kinerjanya itu disusun orang lain, kalau tim sasaran kinerja disusun oleh tim itu sendiri. Kalau kelompok itu bekerja dalam batas satu organisasi atau perusahaan, kalau tim itu tidak terbatas hanya pada organisasi atau perusahaan tersebut. Sedangkan kalau kelompok itu hasil produksinya individu, kalau tim itu hasil produksinya itu tim. Kelompok itu pertemuannya terorganisir, kalau tim itu diskusi yang berlangsung secara terus-menerus, penyelesaian masalah secara aktif, dan ada mutual feedback. Nah, di sini dalam manajemen kualitas, total kerja sama tim merupakan salah satu unsur fundamental. Untuk itu, dalam menyusun keanggotaan dalam tim ada beberapa karakteristik individu yang harus dipenuhi, yaitu mempunyai kesepakatan terhadap visi dan misi, menaati peraturan tim yang berlaku, ada pertanggungjawaban dan wewenang yang adil, dan dapat beradaptasi terhadap perubahan. Nah, karena kualitas total kerjasama itu adalah unsur yang fundamental. Oke. Lalu selanjutnya,
Peran tim dalam manajemen kualitas. Dalam keanggotaan pada suatu tim, anggota itu dituntut untuk dapat berperan aktif memberikan pendapat dan suaranya, terutama pada saat pengambilan keputusan. Karena pengambilan keputusan itu pasti pada saat menghadapi sebuah masalah. Salah satu alasan pengambilan keputusan biasanya karena ada masalah untuk penyelesaiannya. Salah duanya karena ingin melakukan sebuah perubahan. Maka di situ kita butuh anggota tim itu untuk bisa berperan aktif dalam memberikan pendapatnya untuk kemajuan perusahaan dengan cara memberikan partisipasinya dalam pengambilan keputusan ini. Nah, di sini ada banyak cara untuk pengambilan keputusan. Yang pertama adalah brainstorming. Brainstorming itu kayak diskusi gitu ya. Tapi brainstorming ini berbeda dengan focus group discussion. Brainstorming itu ya saling mengeluarkan pendapat, atau di sini adalah teknik pengambilan keputusan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin suara dari para anggota kelompok. Jadi kalau brainstorming itu lebih ke diskusi gitu ya. Jadi bagaimana cara kita mengumpulkan semua pendapat dari semua anggota yang ada dalam sebuah organisasi. Lalu yang kedua itu adalah nominal group technique, yaitu ini adalah teknik pengambilan keputusan dengan mengadakan pertemuan setiap anggota kelompok dan masing-masing mengeluarkan pendapat secara beserta alasannya. Langkah-langkahnya dalam nominal group teknik itu setiap anggota menuliskan ide dan pendapatnya, lalu ide tersebut dipresentasikan kepada seluruh anggota kelompok. Kemudian setiap kelompok mendiskusikan ide-ide tersebut dan keputusan diambil berdasarkan ranking keputusan terbesar. Lalu yang ketiga itu adalah Delphi teknik. Delphi teknik itu adalah teknik pengambilan keputusan yang hampir sama dengan nominal group teknik. Tetapi dalam Delphi teknik anggotanya itu tidak mempresentasikan pendapatnya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam Delphi teknik adalah masalahnya dikemukakan, disampaikan masalah yang sedang dihadapi dalam pengambilan keputusan. Lalu setiap anggota dengan tidak menyebutkan identitasnya mengajukan pendapat atau idenya. Dan selanjutnya hasilnya itu didiskusikan kepada seluruh anggota. Lalu yang terakhir, bila ada yang tidak setuju, langkah-langkah tersebut itu diulangi lagi. Jadi siklus gitu ya. Sampai didapati semuanya setuju, baru akhirnya keputusan itu bisa diambil. Oh iya Mbak Nurlaila, iya nggak apa-apa, terima kasih. Heeh. Anginnya ini sepertinya sudah agak menenang ya, sudah agak tenang. Oke, kita lanjutkan. Nah, alhamdulillah kita udah masuk ke bahasan ketiga, yaitu total quality leadership. Nah, di dalam total quality leadership ini kita akan membahas yang pertama adalah kepemimpinan dan kerja tim dalam total quality management. Nah, dari sini kita lihat bahwa ada macam-macam tipe dari teamwork atau tim kerja. Bisa berupa functional team, bisa berupa cross functional team, bisa berupa self direct team. Untuk functional team ini adalah pengkelompokan individu karena kegiatannya pusat pada pemimpin vertikal. Sedangkan cross functional team ini adalah organisasi tanpa batas, pemimpin memberikan kekuasaan
tim dengan tujuan khusus dan tim penyelesaian masalah. Ada tim dengan tujuan khusus dan ada tim dengan penyelesaian masalah. Kalau self-direct team itu otonomi dan menentukan batasan sendiri, lalu pusatnya itu pada anggota, lalu tim yang dikelola sendiri juga. Nah, dari semakin ke kiri, ini adalah bentuk kepemimpinan tradisional, semakin ke kanan, ini adalah bentuk kepemimpinan yang ada dalam teamwork. Nah, dari gambar ini itu ditunjukkan bahwa dalam tim fungsional, pemimpin tradisional itu telah cukup untuk memimpin tim tersebut. Sedangkan dalam tim yang memiliki otonomi dan berpusat pada anggota, diperlukan kepemimpinan tim yang menganut paradigma baru. Tadi seperti yang kita udah lihat, kan kita punya paradigma lama dan paradigma baru dari kepemimpinan. Nah, kalau yang di sini cukup paradigma lama, kalau semakin ke kanan itu kita butuh paradigma baru dalam menjalankan tim itu. Di sini paradigma baru yang dimaksudkan itu adalah paradigma baru dalam total quality management. Total quality management itu memerlukan kepemimpinan yang tangguh yang memberikan anak buahnya sebuah otonomi dan memiliki kebebasan secara penuh untuk mengambil keputusan. Jadi tadi ya, kebebasan tapi bertanggung jawab. Oh, di Taoyuan masih serem ya Mbak Yo. Ini tuh tadi kata teman saya itu typhoonnya tuh dari atas tapi terus jadi pindah ke bawah gitu. Hihi. Tapi saya nggak tahu sebenarnya seperti apa. Ya Allah, semoga typhoonnya segera tenang ya, biar segera membaik dan baik-baik saja. Oke, lalu kita lanjutkan. Nah, selanjutnya karakteristik pimpinan dalam total quality management itu harus mempunyai semangat misi, yang mana ini itu dia itu harus mampu mempromosikan misi organisasi dengan filosofi TQM keluar organisasi. Terus harus mempunyai target, yaitu target untuk selalu mengadakan continuous quality improvement dengan perbaikan proses. Lalu yang ketiga, karakteristik pemimpin dalam total quality management itu adalah komitmen terhadap mutu. Yang dalam komitmen terhadap mutu ini yang harus dimulai dari pimpinan dan disebarluaskan kepada para bawahan atau anak buahnya. Lalu yang keempat, pemimpin itu harus mendukung perubahan. Jadi pemimpin dalam organisasi yang menganut filosofi TQM itu memang harus berani mengadakan perubahan dan berani menanggung atau menghadapi resiko dari perubahan-perubahan tersebut. Lalu yang kelima, pemimpin dalam TQM itu harus mampu mengadakan kontrak dengan pelanggan. Pelanggan dalam hal ini adalah segalanya bagi organisasi atau perusahaan. Tanpa pelanggan, apa yang telah dilakukan perusahaan itu akan sia-sia. Jadi pemimpin itu harus mampu menjadi juru bicara dengan pelanggan dan mendekatkan organisasi atau perusahaan itu dengan para pelanggan. Karena memang tujuan utamanya kan adalah pelanggan. Lalu selanjutnya, tadi kita lihat karakter-karakter yang harus dimiliki dalam pimpinan total quality management yang handal. Lalu selanjutnya di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan di dalam kerja tim. Dalam kerja tim itu yang harus diperhatikan adalah adanya kesepakatan dalam tujuan tim. Karena kenapa kita harus punya kesepakatan dalam tujuan tim? Karena tim itu dapat bekerja secara aktif bila ada kesepakatan dan kerjasama dalam mencapai tujuan atau sasaran tim tersebut. Lalu yang kedua,
itu harus ada ketaatan anggota terhadap peraturan tim. Di sini itu tim harus mempunyai aturan-aturan tertentu yang disepakati bersama-sama sehingga tidak terjadi benturan atau pertentangan antara satu anggota dengan anggota yang lain dalam satu tim itu terhadap masalah peraturannya. Lalu yang ketiga yang harus diperhatikan dalam kerja tim adalah keadilan dalam membagi wewenang dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, tim itu dapat berjalan dengan baik bila ada pembagian wewenang dan tanggung jawab secara adil, sehingga tidak ada rasa iri atau rasa saling curiga satu dengan yang lainnya. Yang keempat, dalam tim itu harus mampu beradaptasi terhadap perubahan. Seperti yang kita lihat dalam paradigma baru, perubahan itu tuh dipandang dalam sisi positifnya, yaitu adalah sebuah alat untuk bisa kita gunakan sebagai alat yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki diri. Itu kita melihat perubahan dari sisi positifnya. Di sini mampu beradaptasi terhadap perubahan itu ditunjukkan dengan perubahan itu tidak boleh tidak, tetapi memang harus ada dan dilaksanakan, bahkan sangat diperlukan bila menginginkan perbaikan. Oleh karena itu, setiap anggota tim itu harus saling membantu dan mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan tersebut. Oh iya, tidak apa Mbak. Oh, Mbak Yusni juga udah join. Alhamdulillah, akhirnya sudah nyala lampunya ya Mbak ya. Oke, saya catatnya ya ini. Mbak Triningsih tadi sudah saya catat. Mbak Yusni sama Mbak Dwi. Mbak Dwi Jayanti. Oke. Oke, terima kasih sama-sama Mbak. Kita lanjutkan lagi. Nah, jadi selain ada karakter dalam pimpinan TKM, itu juga ada hal yang harus diperhatikan dalam kerja timnya juga. Nah, dua-duanya itu untuk mencapai hasil yang terbaik harus sama-sama dikerjakan. Oke, selanjutnya total quality leadership. Oke. Ada 8 elemen dalam penerapan total quality leadership. Yang pertama adalah fokus pada pelanggan, yaitu dengan memberikan kepuasan kepada pelanggan internal dan eksternal sesuai dengan kebutuhan dan harapannya. Nah, sama, tadi itu salah satu karakter pemimpin itu harus bisa menjembatani antara kebutuhan internal dengan kebutuhan eksternal, ya kan? Nah, di sini itu sama juga dalam total quality leadership itu dia harus juga fokus pada pelanggan dan harus dilihat pelanggan di sini itu tidak hanya pelanggan dari eksternal, tapi juga ada pelanggan dari internal, yaitu pegawai-pegawainya gitu. Itulah pelanggan internalnya. Lalu yang kedua adalah komitmen jangka panjang yang dilakukan agar seluruh personil itu juga mau melakukan hal yang sama dengan terlibat secara penuh dalam seluruh proses yang ada. Oh, iya Mbak Nur Laila. Ya tidak apa-apa, alhamdulillah masih bisa gabung Mbak. Sini, tak catatnya Mbak. Oke, ya Allah, semoga pada baik-baik saja ya keadaannya. Ini anginnya juga sudah hilang, hujannya sudah semakin mereda. Oke, kita lanjut. Nah, di elemen ketiga dalam total quality leadership itu kita ada kepemimpinan dan dukungan manajemen puncak. Di sini itu yaitu menunjukkan dukungan bagi individu maupun kelompok dengan menggunakan konsep perbaikan kualitas secara terus-menerus dan berkesinambungan atau continuous quality improvement dalam gaya perancangan strategik yang diambil
dan memberikan dukungan tenaga, pikiran, dan keuangan. Masih belum selesai, kita masih ke elemen keempat, yaitu pemberdayaan seluruh personil dan kerja tim, dengan cara mendorong partisipasi seluruh personil untuk mencapai sasaran kualitas, termasuk perbaikan pelayanan, penyelesaian masalah, dan perbaikan kesalahan pada seluruh proses yang ada. Lalu yang kelima, di dalam total quality leadership itu dibutuhkan komunikasi yang efektif, yaitu dengan mengadakan hubungan komunikasi secara baik formal maupun informal, lalu komunikasi yang berupa komunikasi vertikal maupun horizontal. Lalu yang keenam adalah kepercayaan pada analisis proses secara statistik. Dalam hal ini itu akan memungkinkan organisasi atau perusahaan untuk melakukan tindakan perbaikan, menetapkan prioritas, dan mengevaluasi kemajuan yang tercapai. Kepercayaan dan analisis proses secara statistik ini adalah kondisi saat kita mengevaluasi kinerja perusahaan, tetapi bisa diwujudkan dalam bentuk numerikal. Jadi kalau misalnya kita hanya bilang bagus atau jelek, kita nggak bisa lihat nilainya bagus sama jelek itu seperti apa. Maka itu dalam evaluasinya, seperti yang kita pelajari di modul kemarin, service quality, ServQual, kita lalu saya lupa nama metodenya, ada metode statistik yang kita pakai untuk mengevaluasi tingkat pelayanan kita terhadap konsumen, dan itu dalam bentuk nominal, jadi dalam bentuk kuantitatif bukan kualitatif. Dan di situ salah satu elemen dalam total quality leadership adalah adanya kepercayaan pada analisis proses statistik yang dilakukan. Nah, di mana secara kita tahu bahwa hasil dari proses analisis statistik itu digunakan untuk perbaikan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Lalu elemen yang ketujuh adalah komitmen terhadap pelatihan. Di sini caranya yaitu dengan membangun kesadaran untuk mengadakan perbaikan melalui pendidikan dan pelatihan bagi seluruh staf, yaitu seperti training gitu ya. Jadi ada komitmen terhadap pelatihan, jadi harus selalu rutin mengupdate dan mengupgrade pelatihan. Lalu yang terakhir adalah elemen dalam penerapan total quality leadership adalah mendukung pemberian penghargaan, yaitu mendukung pemberian penghargaan yaitu ini dengan cara memberikan penghargaan yang bukan hanya berupa upah atau gaji, melainkan penghargaan yang berupa pujian, dukungan, saran, maupun kritik yang membangun. Nah, oke. Nah, dalam hal ini tadi kita kan salah satu motivasi yang bagus kan transformasional dibandingkan dengan transaksional. Kalau transaksional itu mungkin motivasinya itu hanya dalam satu bentuk, yaitu bentuk upah atau gaji, atau ya lebih ke kayak kita menilai semuanya secara materi begitu ya. Kalau untuk transaksional, tapi di sini kita lebih ke transformasional, yaitu rewardnya itu tidak hanya dalam berupa materi. Rewardnya itu bisa macam-macam gitu. Ya mbak, maaf ya mbak, ini soalnya lagi ada sebuah kehebohan karena kita harus menampung air, karena besok sepertinya tidak ada air di tempat saya mbak. Semoga di tempatnya teman-teman airnya mengalir ya, mengalir kencang seperti airnya angin topan sekarang ini. Oke, alhamdulillah ini kita sudah di penghujung acara. Oke, ini kita sudah mau selesai teman-teman. Sebelum kita masuk ke resume, kira-kira apa ada yang ditanyakan?
Oke, semoga sudah pada paham ya ini. Oke, akhirnya kita masuk saja ke bagian resume. Nah, mm, oke, di materi kali ini yang kita bahas tentang modul kepemimpinan dalam kualitas. Dari yang kita diskusikan hari ini tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa dalam total quality management itu memerlukan dukungan penuh dari pimpinan, karena peran pimpinan itu sangat penting dan sangat mempengaruhi dan menentukan keberhasilan dalam sebuah pelaksanaan total quality management. Jadi, berhasil tidaknya total quality management yang diterapkan dalam sebuah organisasi itu juga sangat tergantung dari peran pemimpin di dalamnya. Nah, lalu di sini peran aktif anggota itu juga sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Seperti tadi kita lihat bahwa salah satu karakteristik yang harus dikerjakan dalam sebuah tim kerja itu anggotanya harus juga aktif dalam pengambilan keputusan. Aktif memberikan ide atau memberikan pendapatnya. Lalu yang terakhir yang kita pelajari tentang total quality leadership. Total quality leadership itu sebenarnya adalah sebuah strategi yang terintegrasi untuk mencapai kepuasan pelanggan yang melibatkan seluruh pimpinan dan juga anggotanya. Oke, alhamdulillah begitu yang bisa saya sampaikan untuk kuliah malam ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, dan semoga baik-baik saja teman-teman dimanapun berada. Hati-hati karena ada typhoon. Ternyata memang serem kalau kita di luar, karena saya tadi juga sempat di luar pas pada saat typhoon. Jadi teman-teman hati-hati dan jangan kemana-mana. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan juga kerjasamanya serta waktu yang sudah diberikan dengan bisa ikut di kelas malam ini, walaupun juga sedang typhoon dan sedang banyak mungkin halangan-halangan, tapi alhamdulillah teman-teman tetap sebanyak biasanya. Artinya pada komplit masuk gitu. Oke, alhamdulillah. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Iya, alhamdulillah kompak top. Mungkin kalau misalnya ada lomba kekompakan, nanti angkatan Vkon ini akan paling juara pertama ya. Karena selalu lengkap. Betul, itu juga betul. Wah, saya juga ikut seneng kalau ada lomba makan. um, Oke, mungkin jika tidak ada pertanyaan, terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang saya sampaikan malam ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di masa sekarang dan juga di masa yang akan datang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.